Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Le Château de Pequene adalah karya René Magritte. Enggak, tapi judul novel ini memang terinspirasi dari lukisan tersebut. Oke, The Castle in the Pyrenees adalah karya Jostein Gaarder yang diterbitkan oleh penerbit Mizan pada Maret 2018 dan diterjemahkan oleh Irwan Syahrir. Titik tolak novel ini adalah saat Solrun dan Stein, sepasang mantan kekasih, bertemu kembali setelah kejadian yang terjadi 30 tahun yang lalu. Mereka ini dulu sudah pacaran dari umur 19 tahun. Solrun bahkan bilang bahwa mereka adalah dua jiwa yang saling memiliki. Tetapi kenapa ikatan yang seerat itu bisa putus? Triggernya dalam novel ini adalah saat mereka akan pergi berlibur untuk bermain ski. Setelah Solrun mengalami mental breakdown karena ketakutannya selama ini. Kalau dia suatu saat akan mati dan dirasanya hidup ini terlalu singkat. Di terang Route 52, di tengah malam yang berkabut, mobil VW merah mereka menabrak sesuatu. Orangkah, rusakah, atau apa? Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke tempat kejadian perkara setelah sebelumnya bertemu dengan mobil van putih. Tetapi di sana nggak ada apa-apa. Cuma ada bekas pecahan kaca lampu depan yang membuktikan memang mereka menabrak sesuatu dan sebuah syal berwarna merah muda. Tapi di mana korbannya? Itu yang menjadi perdebatan mereka, dan perdebatan itu semakin lama semakin dalam. Pertama-tama jelas mereka merasa bersalah, hidup nggak tenang, tidur nggak nyenyak, dan mereka akhirnya sampai kepada asumsi masing-masing yang selalu bertentangan. Mereka juga rajin mendengarkan radio karena pada waktu itu internet belum ada. Mereka sampai menelepon ke kantor polisi secara anonim untuk memastikan apakah benar ada kecelakaan. Tetapi nggak ada satupun berita tentang kecelakaan atau orang hilang. Jadi wanita itu siapa? Sebenarnya mereka baru bisa menjelaskan pendapat masing-masing setelah 30 tahun, karena pada awalnya mereka sepakat untuk nggak pernah membicarakan tentang si wanita Whortleberry ini. Itu adalah julukan mereka untuk si wanita bersyal merah muda. Percakapan mereka juga tidak terjadi secara langsung, tetapi lewat email, setelah pertemuan mereka 30 tahun kemudian. Yang aku kurang suka dari novel ini adalah theme fonts-nya. Mirip banget. Aku baru terbiasa setelah hampir 200 halaman, padahal tebal novel ini cuma 294 halaman. Aku sampai was-was, jangan-jangan sejauh ini aku membaca, mereka itu ternyata satu orang. Inner self mereka lah yang saling mengontradiksi. Tapi tenang aja, enggak kok. Itu cuma terjadi di novel Gaarder yang lain. Oke, kembali ke percakapan mereka, pembaca bisa tahu kalau ternyata Solrun dan Stein ini sangat berbeda. Dari filosofi hidup, perspektif, sampai interpretasi mereka terhadap kehidupan. Akan pertemuan mereka setelah 30 tahun pun mereka itu berbeda pandangan. Solrun bilang pertemuan mereka itu sudah diatur oleh kekuatan supernatural. Mereka ditakdirkan untuk bertemu karena tidak pernah ada yang namanya kebetulan. Misalnya nih ya, karena telepati. Tapi Stein jelas menentang ini. Dia bilang pertemuan mereka ini ya cuma karena kebetulan, sebuah kejadian acak. Sebenarnya dulu pada awal-awal mereka putus, Stein sering mencari Solrun tapi mereka nggak pernah ketemu. Dan kalau saat ini mereka bertemu kembali saat dia menghadiri pembukaan Climate Center dan menginap di hotel yang sama, tentu semua itu cuma kebetulan. Kalau gitu manusia itu apa? Itu adalah yang ditanyakan Solrun. Kalau memang si wanita Whortleberry itu manusia, lalu kemana jejaknya? Oleh karena itu, Solrun yakin kalau si wanita Whortleberry itu sebenarnya bukan manusia, tetapi ruh. Mungkin wanita itu memang tidak hidup di dunia yang sama dengan mereka. Atau mungkin wanita itu memang tewas tertabrak mobil, tetapi mengalami kebangkitan jiwa. Si wanita yang selamat dari kematian tubuhnya. Aku merasa keyakinan Solrun ini memberinya sebuah ketenangan jiwa. Setelah sebelumnya selalu menangis karena kesadarannya akan kematian. Terlebih lagi mereka tidak hanya sekali bertemu wanita itu, tetapi 3 kali. Dan itu semakin meyakinkan Solrun. Tetapi penjelasan Solrun ini jelas ditolak oleh Stein. Dia yakin kalau wanita itu benar-benar manusia yang terdiri dari daging dan darah seperti mereka. Kenapa tidak ada satupun berita tentang wanita yang tewas dalam kecelakaan? Ya karena wanita itu nggak tewas. Kemungkinannya adalah patah tulang
yang kemudian dibawa oleh mobil van putih ke rumah sakit. Dan kalau sampai mereka bisa bertemu kembali dengan wanita itu ya karena mereka berhalusinasi. Mental mereka terguncang karena tabrakan itu dan halusinasi sangat mungkin terjadi. Oke, sebenarnya sih menurutku kenapa mereka berpisah itu bukan karena perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu sangat mungkin terjadi. Masing-masing boleh punya perspektif yang berbeda, tapi lebih karena mereka berdua ini sama-sama saling menggurui dan keras kepala. Sedangkan pasangan mereka saat ini lebih bisa berkompromi dan menoleransi perspektif mereka. Lalu apa ujung perdebatan yang tiada akhir ini? Kalau kalian baca novel ini, semuanya akan terungkap di ending. Menurutku juga Jostein Gaarder menuliskan endingnya dengan bijak. Dia tidak menitik beratkan kepada rasionalitasnya Stein atau kepada spiritualitasnya Solrun. Penulis juga tidak berusaha mencari sintesisnya. Tetapi Gaarder ingin memberikan alternatif lain kalau ternyata dunia ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Interpretasi mereka terhadap dunia bisa berbeda ya karena filosofi hidup mereka pun berbeda. Dan tidak ada yang salah dengan keduanya, semua bisa dicari pembenarannya. Untuk yang sudah baca novel ini, bagaimana pendapat kalian? Atau ada yang tertarik untuk baca novel ini? Kolom komentar selalu terbuka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.